Assalamualaikum. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang pewarna makanan. Apa yang paling menarik dari jajanan abang-abang di pinggir jalan? Aromanya, bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya? Dari penampakan jajanan tersebut, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meraciknya. Kadang, penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasanya disebut zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi 7 jenis. Salah satunya adalah pewarna. Seperti warna-warna pada balon, makanan juga memiliki berbagai macam warna. Tentunya tidak hanya 5 jenis. Penambahan pewarna bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan pastinya menarik. Berdasarkan sumbernya, zat warna dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah alami, atau zat warna yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Yang kedua adalah sintesis, atau zat warna yang biasanya dibuat di pabrik-pabrik dan berasal dari suatu zat kimia. Ada 3 jenis zat makanan. Pertama, zat pewarna alami, yang merupakan bahan tambahan pangan yang dibuat melalui proses ekstraksi atau isolasi dari hewan, mineral, dan tumbuhan alami lainnya. Kedua, zat pewarna sintesis yang diperbolehkan untuk makanan atau bahan tambahan pangan yang memang digunakan sebagai pewarna makanan dan penggunaannya tidak boleh melebihi kadarnya. Ketiga, zat pewarna sintesis yang dilarang untuk makanan atau bahan tambahan pangan yang seharusnya tidak digunakan sebagai pewarna makanan karena penggunaannya dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Contohnya, pewarna tekstil. Contoh zat pewarna alami adalah bunga telang. Warna biru pada bunga telang menunjukkan keberadaan dari antosianin. Melihat manfaat dan sifat dari bunga telang yang mudah tumbuh di Indonesia dan aman untuk dikonsumsi, maka antosianin dari bunga telang berpotensi untuk dijadikan pewarna alami pada bahan makanan. Di samping sebagai zat pewarna alami, antosianin juga dapat berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan mempunyai kemampuan menurunkan glukosa darah. Biasanya digunakan sebagai pewarna es lilin, ketan, kue cubit, dan sebagainya. Antosianin dapat memberikan warna yang berbeda-beda. Pada kondisi pH asam, antosianin berwarna merah atau ungu. Pada kondisi pH netral, antosianin berwarna biru. Sedangkan pada kondisi pH basa, antosianin berwarna hijau atau kuning. Pigmen antosianin lebih stabil pada larutan yang bersifat asam daripada larutan yang bersifat netral atau basa. Karena pada suasana asam, antosianin akan berada dalam bentuk kation flavilium hingga basa quinodal, sehingga tidak terjadi degradasi warna. Contoh zat pewarna sintesis yang diperbolehkan untuk makanan adalah Brilliant Blue FCF, yang merupakan pewarna makanan berwarna biru yang dapat larut di dalam air dan banyak digunakan pada roti, minuman, bubuk pemanis, permen, sereal, obat-obatan, dan produk lainnya. Ambang batas untuk pewarna ini adalah 12 mg per kilogram per hari. Dan untuk anak-anak dengan berat badan 30 kg sebesar 360 mg per hari. Pada beberapa penelitian tidak ditemukan bukti karsinogenik. Namun,
tetap saja penggunaan dalam jangka panjang tidak baik untuk kesehatan. Hasil tes vitro, pewarna ini menginhibisi pertumbuhan neurit dan bertindak secara sinergi dengan asam L-glutamat, menjauhkan potensial terhadap neurotoksisitas. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan untuk janin dan bayi di bawah 6 bulan yang halangan darah otaknya belum sepenuhnya berkembang. Contoh zat pewarna sintesis yang dilarang untuk makanan adalah rodamin B. Sebenarnya, jenis pewarna ini tidak dibolehkan untuk digunakan sebagai pewarna makanan, karena pewarna jenis ini biasanya digunakan dalam industri tekstil dan kertas. Rodamin B sering disalahgunakan pada pembuatan kerupuk, terasi, cabai merah giling, agar-agar, kembang gula, manisan, sosis, sirup, dan lain-lain. Ciri-ciri pangan yang mengandung rodamin B antara lain warnanya cerah, mengkilap, dan lebih mencolok. Terkadang warna terlihat tidak homogen atau merata. Ada gumpalan warna pada produk, dan bila dikonsumsi rasanya sedikit lebih pahit. Jika dikonsumsi akan berefek buruk untuk kesehatan. Bayangkan, jika rodamin B sampai dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Rodamin B dipercaya memiliki sifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Selain itu, pewarna ini dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan apabila dikonsumsi. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tikus bahkan menunjukkan bahwa rodamin B dapat menurunkan lapisan kromosom lambung. Berikut ini adalah perbedaan dari zat warna alami dan zat warna sintesis. Zat warna alami memiliki harga yang mahal, aman digunakan dalam jangka panjang, warna yang dihasilkan tidak mencolok, variasi warna yang terbatas, dan tidak stabil terhadap faktor lingkungan seperti cahaya, pH, oksidasi, dan lain-lain. Sedangkan zat warna sintesis memiliki harga yang murah, berbahaya jika digunakan dalam jangka panjang, warna yang dihasilkan mencolok meskipun hanya digunakan sedikit, variasi warna yang beragam, dan stabil terhadap faktor lingkungan seperti cahaya, pH, oksidasi, dan lain-lain. Berikut ini adalah dampak negatif dari zat pewarna sintesis. Pertama, menyebabkan kanker. Kedua, menyebabkan hiperaktif. Ketiga, gangguan pada ginjal. Keempat, alergi. Kelima, melemahnya sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, komplikasi. Ditonton sampai habis ya? Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.